semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kembali kita bertemu dalam video pembelajaran kali ini. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa dulu, mohon rahmat dan berkat Tuhan agar pembelajaran kita pada kesempatan ini dapat berjalan dengan lancar. Begitu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini kita sudah belajar di tema yang ketujuh, yaitu kepemimpinan, dengan subtema yang pertama adalah pemimpin di sekitarku. Sekali lagi anak-anak, bahwa banyak pemimpin-pemimpin hebat yang ada di sekitar kita. Yuk tulis di kolom komentar siapa saja pemimpin idolamu. Nah, dalam video pembelajaran kali ini apa saja yang akan kita pelajari? Yuk kita lihat. Nah, seorang pemimpin biasanya melakukan banyak sekali aktivitas. Beberapa aktivitas yang biasa dilakukan adalah tampil di depan umum, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada orang yang dipimpin. Nah, ketika tampil biasanya dia melakukan sebuah pidato. Nah, coba kita lihat. Kali ini kita akan belajar tentang pidato dulu. Karena seorang pemimpin biasanya akan tampil di depan umum untuk berbicara. Nah, seperti apa itu pidato? Pidato itu adalah kegiatan untuk berbicara, menyampaikan informasi kepada banyak orang. Ya. Nah, kemudian ketika kita berpidato diperlukan orator dan audiens. Apa itu orator dan apa itu audiens? Orator adalah orang yang sedang berpidato. Banyak tokoh-tokoh hebat sekaligus sebagai orator yang luar biasa. Misalnya Presiden Soekarno adalah orator yang luar biasa. Ketika dia berbicara, ketika dia berpidato, banyak orang yang betul-betul memberi semangat, mendapatkan semangat dari pidato yang disampaikan. Apa itu audiens? Audiens adalah orang yang mendengarkan pidato. Ya. Orang yang mendengarkan pidato itu namanya audiens. Sedangkan orang yang menyampaikan pidato itu disebut dengan orator. Jadi untuk sebuah pidato dibutuhkan orator dan dibutuhkan audiens. Nah, kemudian untuk sebuah teks pidato itu terdiri atas beberapa bagian. Ya, terdiri atas 5 bagian. Bagian yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka adalah bagian dari teks pidato yang biasanya terletak ada di bagian awal. Ya, bagian pertama sebuah pidato. Biasa juga disebut dengan bagian di pembukaan pidato. Isinya apa? Biasanya berisi salam, ya, menyapa, selamat pagi, yang terhormat. Itu adalah bagian pembukaan atau salam pidato, salam pembukaan. Nah, bagian yang kedua adalah kalimat pembuka. Ya, kalimat pembuka ini berisi sapaan terhadap audiens. Ya, sapaan terhadap audiens. Tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu disapa. Kemudian yang ketiga adalah isi. Nah, ini adalah bagian juga yang termasuk bagian yang penting. Di isi berisi informasi-informasi apa yang mau disampaikan. Hal-hal penting apa yang mau disampaikan terdapat pada bagian isi pidato. Jadi ingat, yang pertama adalah salam pembuka, yang kedua adalah kalimat pembuka, dan yang ketiga adalah isi. Nah, mari kita lihat yang keempat. Yang keempat adalah kalimat penutup. Kalimat penutup ini berisi kesimpulan. Ya, berisi kesimpulan, harapan, kemudian ajakan, permintaan maaf kalau ada kata-kata dan bahasa yang tidak berkenan yang didengar oleh audiens. Sedangkan yang kelima itu adalah salam penutup. Diakhiri dengan salam penutup. Nah, 5 isi bagian dari pidato ini.
Nah, jadi yang pertama salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Nah, bagaimana langkah-langkah kalau kita mau membuat sebuah pidato? Langkah yang pertama adalah menentukan topik atau tema pidato. Nah, topik atau tema pidato ini sangat-sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Karena isi pidato kita menyesuaikan momen atau peristiwa tempat di mana kita berpidato. Kalau kita berpidato di suatu tempat atau momen perayaan ulang tahun misalnya, maka isi pidato kita nanti harus berisi tentang bagaimana perayaan ulang tahun. Kalau kita pidatonya berisi tentang kebersihan lingkungan, maka nanti isi pidato kita itu nanti berisi tentang kebersihan lingkungan. Jadi langkah pertama adalah tentukan topik atau tema. Isi pidato nanti mau membicarakan tentang apa? Disesuaikan dengan momentum, peristiwa, lokasi, dan audiens yang mendengarkan. Langkah kedua adalah kumpulkan referensi bacaan. Kita sudah tahu saya mau bicara tentang apa. Kalau sudah tahu saya mau bicara tentang apa, maka kita kumpulkan informasi. Dari bertanya kepada orang, membaca buku, mencari informasi berbagai hal agar isi pidato kita adalah sesuatu yang benar-benar nyata fakta. Ya, ketika informasi yang kita sampaikan adalah informasi yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, informasi yang nyata, fakta, maka kita perlu mengumpulkan berbagai macam informasi, baik dari orang lain, dari buku, dari internet, dari berbagai sumber. Ya, kemudian setelah kita tentukan topik, kita mengumpulkan data informasi, barulah kita membuat rancangan teks pidato. Ya, rancangan teks pidato disusun berdasarkan 5 tahap tadi, yaitu ada salam pembuka, ada kalimat pembuka, ada isi, ada kalimat penutup, dan diakhiri dengan salam penutup. Nah, yang berikutnya adalah rangkailah bagian-bagian itu menjadi satu rangkaian pidato. Ya, jangan lupa gunakan kata-kata yang baku. Karena pidato ini bersifat resmi, maka ketika berpidato sampaikan dengan menggunakan kata-kata yang baku. Dan yang terakhir dan tidak kalah penting itu adalah berlatih. Setelah pidatomu jadi, berlatihlah membacakan pidato itu, ya, agar ketika kita berpidato kita tidak salah dalam pelafalan pengucapan, tidak grogi, tidak takut, tidak salah ketika membaca, maka perlu berlatih. Itu langkah-langkah ketika kita akan membuat sebuah pidato. Nah, kemudian apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan ketika membuat sebuah pidato? Nah, saat pidato, seorang orator harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Jadi dia tahu isinya, ya, dia menguasai isi pidatonya. Nah, sebelum berpidato, orator harus mempersiapkan teksnya dulu. Jadi ketika tampil, teksnya harus sudah dia siapkan, ya. Nah, tahapan-tahapannya teks itu sudah tadi, tentukan tema, kemudian kumpulkan referensi, susun kerangka, kemudian rangkai jadi satu, dan berlatih. Ya. Nah, kerangka pidato harus disusun sesuai dengan struktur pidato. Masih ingat struktur pidato ya? Ada salam pembuka, ada 5 tahapannya. Salam pembuka, kemudian kalimat pembuka, isi pidato, ya, kemudian ada kalimat penutup, dan diakhiri dengan salam penutup. Itu adalah kerangka atau bagian-bagian dari sebuah pidato. Cukup menarik tentunya ya. Nah, ingat ketika kita membuat sebuah pidato ada 5 juga langkahnya, dan diakhiri dengan sering berlatih. Ya, ingat harus sering berlatih. Nah, sekarang untuk kalian bisa memahami lebih lanjut lagi tentang pidato ini, maka kalian perlu berlatih. Nah, tugasmu yang pertama dalam video pembelajaran kali ini adalah silakan membacakan sebuah pidato yang ada dalam teks bukunya halaman 95 sampai 96. Tugas pertama adalah videokan kalian sedang membaca teks pidato itu.
Boleh pakai buku? Boleh sekali memakai buku. Ya, boleh dibaca. Lalu tugasmu yang kedua adalah ada di halaman 96 dan 97. Kita perlu memahami isi teks pidato. Bagaimana caranya? Silakan anak-anak baca teks pidato yang kedua, lalu jawablah dan isilah kerangka yang ada di buku paketmu halaman 97. Mudah bukan? Berlatih pidato, membacakan pidato adalah salah satu kegiatan yang positif yang bisa kita lakukan, apalagi dalam kondisi seperti ini. Kenapa seperti itu? Pada masa-masa seperti ini, masa-masa pertumbuhan, apalagi kalian sedang akan atau sudah memasuki masa pubertas, harus diisi dengan hal-hal yang positif. Kegiatan-kegiatan yang positif itu sangat penting dilakukan pada masa pubertas. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah bagaimana perbandingan fisik seseorang sebelum pubertas dan sesudah pubertas. Coba kita lihat. Nah, pertama adalah masa anak-anak. Masa anak-anak adalah masa sebelum pubertas. Lalu yang kedua tahapannya adalah masa remaja. Masa remaja adalah masa saat pubertas. Dan yang ketiga adalah masa dewasa. Masa dewasa adalah masa sesudah pubertas. Jadi anak-anak itu sebelum pubertas, remaja adalah saat atau ketika pubertas, dan dewasa adalah sesudah pubertas. Nah, bagaimana ciri-ciri fisik pada masa anak-anak, remaja, dan dewasa? Coba kita lihat. Yang pertama, masa anak-anak adalah masa sebelum pubertas. Ya, perkembangan tubuhnya pada masa itu dia masih baru bisa membaca, berhitung. Kemudian perasaannya mulai muncul hanya rasa sedih, rasa malunya juga belum begitu, ya. Sudah dapat perlakuan, sudah bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan, tetapi perlu pendampingan orang dewasa, terutama orang tua untuk anak-anak. Ya, jadi aktivitasnya tidak terlalu banyak, dia belum bisa mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, tapi bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan yang didampingi oleh orang dewasa. Nah, bagaimana dengan masa remaja? Masa ketika pubertas. Masa ini adalah masa ketika pubertas pada masa remaja. Apa tandanya? Ditandai dengan terjadinya perubahan fisik pada tubuhnya. Perubahan fisik apa saja? Ya, yang pertama adalah perubahan fisik pada organ reproduksinya. Ya, pada organ reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah, antara laki-laki dan perempuan mengalami perubahan fisik yang berbeda. Perubahan fisiknya tidak sama. Ya. Dan perubahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan atau laki-laki saja itu tidak bersamaan. Ya, usia tidak menentukan dia akan mengalami perubahan fisik, artinya alat reproduksinya sudah mulai berfungsi. Sudah? Jadi setiap orang mengalami perubahan dengan waktu yang berbeda-beda. Ya, anak laki-laki, semua anak laki-laki mengalami perubahan fisiknya tidak bersamaan. Anak perempuan pun mengalami perubahan fisiknya juga tidak bersamaan. Banyak faktor yang mempengaruhi dia lebih dulu mengalami perubahan fisik, ada yang belum mengalami perubahan fisik yang jelas. Nah, ketika masa dewasa ditandai dengan pertumbuhannya sudah mulai melambat. Ya, perkembangan manusia ini sudah, pola berpikirnya sudah mulai matang. Tapi kalau masa remaja, pola berpikirnya masih tidak stabil. Perasaannya cepat berubah. Tapi ketika sudah dewasa, perasaannya sudah mulai stabil, kemampuan berpikirnya sudah lebih matang. Nah, ketika masa pubertas sangat penting peran orang tua. Kenapa? Karena pada masa pubertas ini orang tua perlu memberikan pemahaman-pemahaman kepada anak-anak yang mengalami masa pubertas. Ya, mereka baru mengenal dirinya. Nah, kemudian kita selanjutnya berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana peran Indonesia di ASEAN di bidang ekonomi. Nah, Indonesia adalah salah satu negara ASEAN.
Tetapi Indonesia punya peran penting di ASEAN. Kita mulai belajar peran ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama adalah Indonesia memberikan tarif khusus terhadap barang dan jasa yang masuk ke Indonesia, terutama terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi, kalau ada barang atau jasa yang mau masuk ke Indonesia, Indonesia memberikan tarif khusus kepada negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Siapa saja negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu? Ada Malaysia, ada Thailand, ada Singapura, ada Filipina, ada Brunei Darussalam, ada Vietnam, ada Kamboja, ada Laos, Timur Leste. Nah, negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu mendapatkan tarif khusus. Lalu yang kedua, Indonesia membantu mendorong penanaman modal negara-negara di kawasan ASEAN. Yang ketiga adalah Indonesia membantu mengembangkan wilayah-wilayah yang berpotensi dalam bidang perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Indonesia ikut membantu negara-negara yang punya wilayah-wilayah yang cukup baik di bidang perkebunan, di bidang perikanan, dan di bidang pariwisata. Dan yang ketiga, Indonesia mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian Bidang Pertanian yang ada di Filipina. Ya. Dan yang kelima adalah bersama-sama beberapa negara di kawasan Asia Tenggara mendirikan pabrik industri bersama yang dikelola bersama. Dan salah satu pabriknya ada di Indonesia. Apa itu? Coba anak-anak carinya. Selanjutnya, apa peran Indonesia di bidang politik? Kita sudah belajar bagaimana peran Indonesia di bidang ekonomi. Sekarang apa peran Indonesia di bidang politik? Yang pertama adalah Indonesia sebagai penggagas yang memulai pelopor dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community (ASC). Peran Indonesia adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan di negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, Indonesia itu membantu perdamaian negara-negara yang sedang konflik seperti Kamboja dan Vietnam. Indonesia punya peran yang sangat penting untuk mendamaikan, membantu pertikaian konflik yang ada di negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara ini. Ya, misalnya sebagai penengah dalam perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam, ada pertikaian antara perselisihan antara Kamboja dan Vietnam. Indonesia sebagai penengah. Itu terjadi pada tahun 1977 sampai 1979. Kemudian peran Indonesia lagi di bidang politik itu adalah melaksanakan Jakarta Informal Meeting, ya, JIM. Tujuannya apa? Untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik di Kamboja. Indonesia mengirim pasukan khususnya, pasukan khusus perdamaian, dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut dengan Jakarta Informal Meeting. Ada lagi peran Indonesia di bidang politik, yaitu sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi. Indonesia mendorong pemerintahan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi, mementingkan kepentingan bersama, mementingkan kepentingan rakyatnya. Lalu Indonesia juga mengusulkan adanya dibentuknya Badan HAM ASEAN, Hak Asasi Manusia untuk kawasan ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya. Nah, demikian pembelajaran kita anak-anak. Bapak rasa walaupun dengan kondisi seperti ini, Bapak berharap bahwa semangat kita untuk belajar itu jangan sampai menyerah, jangan sampai putus. Dan semoga dengan kita tetap berdoa, kita tetap melaksanakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, pandemi virus corona ini semakin lama semakin hilang, ya, dan kita bisa melakukan aktivitas kita dengan seperti biasa lagi. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini.
Sampai berjumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Dadah.